Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan topik wawancara. Anggota kelompok 9 terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Mentari Saktiadiana Gista, NIM 1708 10 10 2034. Anggota kedua, Febi Ella Safitri, NIM 1708 10 10 2077, dan anggota ketiga Galuh Ciptaning Tias, NIM 1708 10 10 2085. Yang pertama yaitu pengertian wawancara. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun jarak jauh melalui berbagai media komunikasi untuk membahas dan menggali informasi tertentu guna mencapai tujuan tertentu pula. Nah, tujuan dari wawancara itu ya yang pertama meyakinkan penerima kerja tentang potensi kandidat atau menggali informasi tentang potensi yang dimiliki oleh kandidat atau pelamar kerja. Kedua, dalam proses penerimaan calon karyawan, wawancara bertujuan untuk melengkapi informasi atau data yang dikumpulkan dari teknik pengumpulan data lainnya seperti angket dan sebagainya. Yang ketiga, untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Keempat, menemukan lebih banyak informasi dan pengetahuan seputar pekerjaan dan perusahaan. Selanjutnya, kesempatan wawancara. Wawancara merupakan kesempatan untuk menilai kemampuan kandidat berkenan dengan persyaratan untuk mengisi posisi yang dibutuhkan dalam perusahaan. Yang kedua, mendiskusikan pelatihan, pengalaman, pengetahuan, dan kualifikasi kandidat secara lebih detail lagi. Yang ketiga, mengetahui dorongan atau motivasi yang dimiliki oleh kandidat untuk mengetahui alasan seorang pelamar kerja dalam melamar kerja di suatu perusahaan. Dan yang terakhir, memutuskan apakah kandidat tersebut cocok atau tidak dengan perusahaan maupun dengan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis wawancara. Terdapat beberapa jenis wawancara. Yang pertama yaitu behavioral interview. Wawancara ini menggunakan teori bahwa perilaku masa lalu seseorang dapat memprediksi performanya pada masa yang akan datang. Ketika wawancara, kandidat diminta untuk mendeskripsikan perilaku masa lalunya yang aktual dibandingkan menjelaskan rencana masa depannya. Yang kedua yaitu situational interview. Wawancara ini menggunakan metode dengan mengondisikan atau menempatkan kandidat ke dalam situasi pekerjaan yang seolah-olah sedang ia hadapi. Tujuannya adalah menguji kemampuan kandidat dalam aspek problem solving serta caranya menangani masalah dalam waktu yang terbatas dan persiapan yang minim. Yang ketiga yaitu stress interview. Wawancara ini akan menempatkan kandidat dalam situasi yang penuh dengan tekanan yang membuatnya stres. Yang terakhir yaitu terdapat group interview. Wawancara ini berjalan dengan menanyai beberapa kandidat pada waktu yang bersamaan. Beberapa wawancara kelompok dilakukan dengan memberikan penugasan. Kelompok tersebut mungkin diminta untuk menyelesaikan suatu masalah. Bila pula dengan membagi orang-orang yang ada menjadi beberapa kelompok, kemudian memberikan tugas kepada masing-masing kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu teknik wawancara. Dalam teknik wawancara terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu wawancara langsung. Pada wawancara langsung, pewawancara mengontrol secara terus-menerus jalannya wawancara. Pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Semua yang diwawancarai mendapatkan pertanyaan yang sama, walaupun di antara mereka terdapat perbedaan-perbedaan. Misalnya kemampuan, pengalaman, umur, dan lain-lain. Yang kedua yaitu wawancara tidak langsung. Dalam wawancara tidak langsung, pewawancara memberikan rangsangan atau umpan kepada pelamar untuk berbicara. Dengan demikian, pewawancara memberikan pertanyaan yang berbeda untuk orang yang berbeda, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu wawancara berpola. Wawancara berpola adalah kombinasi dari wawancara langsung dan tidak langsung.
Pada teknik wawancara seperti ini, digunakan pula daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tetapi, pewawancara juga memberikan umpan kepada yang diwawancarai untuk mengembangkan jawaban-jawabannya. Jadi, pewawancara tidak selalu menanyakan pertanyaan yang sama untuk seluruh pelamar. Wawancara akan menyesuaikan pertanyaan dengan pelamar. Ada kalanya wawancara berkembang bila orang yang diwawancarai aktif menjawab pertanyaan. Tetapi, jika ia pasif, sangat sulit untuk mengembangkan wawancara tersebut. Selanjutnya yaitu struktur wawancara. Meskipun terdapat berbagai macam wawancara dengan tujuan yang berbeda-beda, setiap wawancara pada dasarnya mempunyai struktur yang sama. Yang pertama yaitu perencanaan fase. Perencanaan fase sebenarnya tidak termasuk bagian dari wawancara, karena dilakukan sebelum wawancara dilaksanakan. Walaupun demikian, penting untuk dimasukkan, karena perencanaan dapat menjamin keberhasilan wawancara. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan. Mempelajari hal-hal mengenai pelamar dan subjek atau pekerjaan yang ditawarkan. Menetapkan spesifikasi pekerjaan yang akan ditawarkan dan berdasarkan hal tersebut, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang penting mengidentifikasikan jawaban-jawaban yang diinginkan. Yang ketiga yaitu menciptakan hubungan. Bagi sebagian orang, wawancara merupakan suatu peristiwa yang bisa menciptakan ketegangan. Untuk mengurangi ketegangan dan memudahkan jalannya pertukaran informasi, di awal wawancara, pewawancara harus menciptakan hubungan dengan pelamar. Yang keempat yaitu menetapkan tujuan. Seorang pewawancara harus menjelaskan tujuan utama pewawancara tersebut. Berikan pengertian pada pelamar tentang keinginan Anda, karena seringkali masalah timbul disebabkan pewawancara mengasumsikan bahwa tujuan-tujuan yang diharapkan sudah jelas bagi pelamar. Yang kelima yaitu tahap tanya jawab. Setelah tahap di atas, maka dimulai pembicaraan mengenai subjek yang ingin diketahui dari pelamar. Skema yang baik harus mengikuti sebuah kronologi yang tepat, yaitu dimulai dengan latar belakang pendidikan dan aktivitas pelamar. Yang keenam yaitu tahap meringkas. Pada saat wawancara, terjadi pertukaran informasi antara pewawancara dengan pelamar. Kemungkinan saja informasi yang didapat relevan dengan tujuan, tetapi mungkin pula sama sekali tidak relevan. Informasi yang tidak relevan akan mengakibatkan kesimpulan yang kabur dan tidak jelas. Untuk menghindari hal tersebut, pewawancara harus meringkas hasil wawancara pada saat akhir. Yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Tahap ini dilakukan setelah wawancara berakhir. Semua informasi telah didapatkan dari orang yang diwawancarai. Harus dirangkum secara keseluruhan tanpa ditambah ataupun dikurangi. Selanjutnya ada karakteristik wawancara. Umumnya wawancara berbeda dengan percakapan biasa. Karakteristik yang membedakannya yaitu yang pertama, lebih mempunyai tujuan, karena tujuan ini terlebih dahulu telah ditetapkan, dan wawancara cenderung lebih formal. Yang kedua, percakapan yang lebih terstruktur. Pembicaraan biasa seringkali tidak mempunyai struktur, tetapi wawancara mempunyai tahap-tahap yang tersusun secara jelas. Yang ketiga, wawancara lebih ditekankan untuk mendapatkan informasi. Jadi, apapun tujuan spesifiknya, dalam wawancara tersebut biasanya terjadi pertukaran informasi. Pelaksanaan wawancara terutama melibatkan bentuk komunikasi verbal secara lisan, baik mendengar maupun berbicara, serta komunikasi nonverbal. Kemudian, ada persiapan yang perlu dilakukan kandidat sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, persiapan fisik. Kandidat harus berpakaian rapi, pantas, dan formal. Postur sebaiknya diatur dengan baik, seperti cara berdiri, berjalan, duduk, dan mengungkapkan hal-hal tentang diri. Menunjukkan etika dan sikap yang baik, seperti dalam mengucapkan salam. Yang kedua, persiapan psikologis. Sebaiknya kandidat berniat untuk menjawab semua pertanyaan dengan penuh kejujuran dan keterbukaan. Ketidakjujuran sendiri dapat membuat kesan buruk dalam pikiran pewawancara. Ketidakmampuan dalam membahas suatu topik yang dinyatakan dapat menimbulkan kesan yang buruk. Oleh karena itu, ada baiknya untuk membaca terlebih dahulu informasi terkait hal-hal yang mungkin akan ditanyakan. Gaji adalah topik yang kemungkinan besar akan dibahas saat wawancara. Untuk itu, penting untuk membicarakan tentang besaran kompensasi tanpa menunjukkan sikap tawar-menawar di dalamnya. Kandidat harus memiliki kejelasan tujuan dan tekad ingin mengetahui prospeknya dalam perusahaan yang dilamar.
Informasi tentang tugas, waktu kerja, prospek masa depan, manfaat, dan informasi lain yang diinginkan sebaiknya didapatkan sebelum selesai wawancara. Kemudian ada persiapan yang perlu dilakukan oleh pewawancara. Yang pertama, menerima dan menyortir lamaran yang datang terlebih dahulu serta memilih kandidat yang berkualitas untuk diwawancara. Kedua, memilih panel pewawancara berdasarkan persyaratan pekerjaan dan penilaian yang harus dilakukan saat wawancara. Ketiga, menetapkan tanggal untuk wawancara serta pewawancara. Keempat, mengirim surat untuk kandidat terpilih yang berisi informasi tanggal, waktu, dan tempat wawancara. Yang kelima, mengatur ruang wawancara dengan baik. Yang terakhir, bentuk-bentuk pertanyaan dalam wawancara. Pertama, pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang mengharapkan pendapat atau opini dari orang yang diwawancara. Pada pertanyaan terbuka, orang yang diwawancara mempunyai kebebasan untuk menguraikan pendapatnya sampai seberapa jauh ia ingin menjelaskan uraiannya. Kedua, pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban yang singkat. Pada pertanyaan tertutup, pewawancara membatasi jumlah yang akan diberikan. Ketiga, pertanyaan terarah. Pertanyaan terarah adalah pertanyaan yang mengarahkan jawabannya pada suatu arah tertentu. Jawabannya biasanya sudah sama-sama diketahui oleh pewawancara dan orang yang diwawancara, namun dilakukan hanya untuk verifikasi informasi faktual saja. Keempat, pertanyaan netral. Dalam pertanyaan netral, pewawancara tidak berusaha untuk mengarahkan respon orang yang diwawancara. Pertanyaannya diungkapkan sedemikian rupa sehingga tidak memperlihatkan indikasi jawaban yang diinginkan pelamar. Pertanyaan reflektif. Pertanyaan reflektif adalah pertanyaan yang diajukan berdasarkan refleksi jawaban orang yang diwawancara, dengan maksud untuk mengembangkan jawaban. Yang keenam, pertanyaan hipotesis. Pertanyaan hipotesis adalah pertanyaan untuk mengetahui kecepatan reaksi dan daya pikir orang yang diwawancara dalam kaitannya dengan suatu masalah. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.